Halo guys, jadi kita mau review Garmin FF650 GPS dan Garmin GPS 128. Nah, kenapa ini kita mau review dua unit ini? Karena memang GPS 128 ini masih banyak dicari, tapi sudah discontinue atau sudah tidak diproduksi dari Garminnya. Sedangkan FF650 GPS ini adalah produk terbaru, dan memang kita akan sedikit fokus di fungsi GPS-nya, karena banyak fungsi GPS dari FF650 ini ada banyak kesamaannya dengan GPS 128, baik itu dari fungsi ataupun secara cara penggunaannya tuh agak mirip. Oke, nanti habis ini kita coba review satu-satu ya. Oke, lanjut. Kita lihat dari yang paling gampang dulu kelihatan. Di sini memang yang jelas terlihat adalah perbedaan di ukuran layar. Di Garmin GPS 128 ini mungkin memang layarnya agak kecil ya. Dia layarnya ukurannya 4 inci. Sedangkan di F650 ini dia ukuran layarnya adalah di 6 inci. Jadi bisa kelihatan memang jauh lebih besar di 650. Selain itu juga secara kecerahan layar ya. Mungkin memang karena ya namanya produk yang udah agak jadul, mungkin agak sedikit gelap ya GPS 128. Mungkin kalau kita bisa atur kecerahannya di sini. Nah, ini malah jadi gelap, terang. Nah, ini paling terangnya kalau di GPS 128. Kalau di F650 mungkin emang sedikit kelihatan lebih jelas lah ya. Nah, perbedaan lainnya yang paling mencolok terlihat adalah di masalah penerimaan sinyal GPS-nya. Nah, ini kita bisa perhatikan untuk FF650 GPS. Nah, dia sudah memiliki GPS internal. Jadi kita lihat sini ada sinyalnya. Nah, sinyalnya ini cukup udah penuh, padahal dia tidak menggunakan GPS eksternal seperti ini. Coba kita lihat ke belakang. Nah, ini kita lihat di sini. Ini yang terpasang hanya kabel powernya aja. Ini untuk kabel antena. Dia sebenarnya bisa tambahin antena eksternal. Cuma nanti kita lihat hasilnya gimana. Di sini juga ada lubang untuk transducer. Nah, jadi emang FF650 ini selain GPS dan dia ada viewfinder juga. Sedangkan untuk GPS 128, nah ini kita lihat, ini kita belum pasang GPS eksternal dan kita udah pasang kabel power. Nah, dia emang nggak ada colokan untuk transducer atau viewfinder karena dia memang tidak bisa viewfinder. Oke, yuk kita lihat sekarang penerimaan sinyalnya. Nah, sekarang ini kita lagi di GPS 128, kita tanpa antena eksternal. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, di sini kalau kita lihat sini kan masih rata semua nih. Nah, ini mengindikasikan kalau dia belum dapat sinyal. Nah, ini kita bisa lihat juga FT-nya di sini 0. Nah, ini dia belum dapat sinyal ya, karena dia belum ada GPS, belum pakai antena. Ini misalnya kita pencet mark, nah tulisannya GPS lemah. Sedangkan di FF650, sedangkan kalau di FF650 kita bisa lihat sini. Nah, ini sinyalnya udah full. Jadi dia tanpa GPS eksternal. Nah, terus kita pengaturan, kita ke sistem buat ngecek dalam langit. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, dia udah siap untuk navigasi tulisannya. Akurasi juga cukup bagus ya, di 4,64 meter. Sebenarnya sih akurasi yang bagus itu standarnya 10 meter untuk GPS laut. Jadi buat teman-teman yang menggunakan 650 misalkan mau untuk menggunakan GPS-nya menggantikan GPS 128, cek aja dulu akurasinya. Kalau misalkan akurasi ini masih di bawah 10 meter sih, atau di bawah 15 meter, sebenarnya masih cukup banget sih. Jadi akurasi 5 meter tuh artinya kemungkinan kita melenceng dari titik sesungguhnya tuh ya sebesar 5 meter ini. Jadi memang perbedaan lagi yang basic adalah intinya 650 ini dia tanpa antena eksternal, dia udah punya internal receiver GPS di dalam. Sedangkan kalau GPS 128 ini memang dia memerlukan antena eksternal tambahan. Oke, sekarang coba kita masukkan GPS eksternal ini ke GPS 128. Nanti kita sekarang habis itu kita bandingkan operasional penggunaannya. Nah, ini kita kabel antenanya kita udah pasang. Nah, sekarang kita udah pasang di GPS 128 ini antenanya tadi di belakangnya. Cuman memang agak lama sih emang, dari tadi kita nunggu. Mungkin karena kita di atas kita agak gedungnya agak tinggi ya. Kita ada di tengah-tengah gedung, jadi mungkin agak susah. Nah, sedangkan memang ini mungkin salah satu keunggulan juga ya dari 650, saya juga baru lihat. Nah, jadi walaupun jadi tengah-tengah gedung ini, nah dia tetap bisa dapat akurasi, bisa dapat, maksudnya GPS bisa jalan gitu. Kita bisa lihat tangkapan satelitnya kan ya.
Nah ini tanpa satelit, yang gitu saya tanpa satelit, nah dia baru satu. Nah sedangkan ini di 650 udah lumayan banyak ya, sama dia juga ada jadi dia ada satelit GPS, satelit punya Amerika, dan Beidou satelit ya, Cina punya sih, tapi ya saling melengkapi lah. Mungkin kita akan tunggu lagi ini sampai si GPS 128 ini dapat sinyal, atau mungkin kita akan pindah ke tempat lain yang lebih terbuka langsung ke langit-langit sih. Iya, ini memang ya kita masih nunggu lah. Di GPS 128 ini kita belum dapat, agak lama nyatanya. Oke, makasih. Oke, ini antena kita udah coba pindahin ke tempat yang lebih terbuka di situ. Dan memang tetap masih susah sih kita mau dapat sinyal. Mungkin karena di sini ada gedungnya banyak ya. Ya mungkin ini memang ya mungkin karena alatnya udah tua, atau mungkin ya ya mungkin karena emang alatnya udah tua lah. Jadi mungkin ada alat baru yang lebih modern, yang lebih unggul lah secara teknologi. Oke lah, kita lanjut aja videonya, nggak apa-apa. Kita lihat secara fungsi-fungsi penggunaannya aja lah. Oke. Karena berhubung agak susah ya kita dapetin sinyal di GPS 128 sampai sekarang, sinyalnya masih belum dapat dengan sempurna. Kita chat mark masih tulisannya GPS lemah. Bentar, ini enter. Saya terangin dulu. Sorry. Oke, lebih terang. Oke, udah lebih jelas ya. Oke, nah sekarang kita lihat ini fungsi. Dia adalah fungsi pandangan langit ya, di sini di GPS 128. Nah ini juga sama. Ini ada fungsi yang sama juga di FF650 GPS. Nah dia juga ada fungsi pandangan langit. Kita bisa lihat GPS kita udah berjalan dengan baik atau belum. Oke, sekarang kita lihat fungsi lain. Nah jadi kalau di GPS 128, nah ini dia juga ada tombol page. Nah ini kita cek tombol page pertama buat gonta-ganti menu. Nah ini kalau di GPS 128 ada kayak posisi, kecepatan, waktu. Oke. Nah sekarang kita lihat di FF650. Nah di FF650 juga sama sebenarnya, kita bisa cek tombol page. Nah itu kita pencet pet sekali juga sama. Nah ini secara kurang lebih sebenarnya agak mirip sih sama yang tadi di GPS 128. Ya coba lihat lagi di sini. Cuman emang ini arah haluannya dia nanti ada kayak garis begitu. Cuman di sini sama, ada posisi, ini sama juga kayak di sini ada posisi. Ada kecepatan GPS segala macam. Kecepatan di sini ini karena lagi-lagi ya karena dia belum dapat sinyal, jadi kecepatannya belum muncul di 128. Sedangkan kalau di sini kecepatan udah muncul, kecepatan kita belum bergerak sekarang. Oke. Nah selain itu di GPS 128 dia juga ada fungsi lain. Nah ini fungsi ini, nah ini namanya fungsi peta ya, atau titik waypoint. Nah ini kita bisa, cuman mungkin ya seperti itulah kalau di GPS 128. Nah sedangkan kalau di F50, nah dia juga ada sih. Kita pencet page. Nah seperti ini ya, cuman ya mungkin di 50 mungkin lebih jelas lah ya penampakannya. Dia juga ada kecepatan, haluan, jarak tujuan. Di sini juga ada ini. Oke. Kalau kita lihat lagi fungsi yang lain dari 128, kompas. Nah ya kompas, bearing, destination. Nah di sini juga sama, di F050 ada kompas juga. Sebentar. Oke, nah ini kompas di FF650 dan ini kompas di GPS 128. Jadi secara fungsi kurang lebih mirip. Selain itu fungsi yang lain, misalkan kalau di GPS 128 kita ini harusnya bisa ya. Jadi kalau di GPS 128 kita pencet go to tuh harusnya muncul ke titik-titik list waypoint. Bentar. Jadi kalau di cuman tadi di GPS 128 belum, kenapa go to kita pencet ini agak nggak bisa, karena kita di sinyal kita agak susah sinyal ya, entah kenapa di GPS 128 ini. Di F50 kita pencet go to juga, nah ini hasilnya. Jadi kita bisa bernavigasi menuju titik-titik koordinat yang udah kita simpan. Lalu kalau di GPS 128 kalau kita mau masukin koordinat, kita pencet tombol mark atau untuk merekam jejak. Cuman lagi-lagi karena dia belum dapat sinyal. Nah sebenarnya kurang lebih sama di F50. Kita pencet tombol mark. Di sini ada mark. Pencet tombol mark yang lama ya. Pencet tombol mark. Nah ini udah muncul kayak gini. Jadi kalau kita pencet tombol mark yang lama, dia langsung merekam jejak atau posisi kita sekarang. Seperti itu. Jadi 022 ini adalah jejak, adalah posisi kita sekarang.
Kalau kita misalkan masuk koordinat, caranya sama. Kita pencet tombol mark yang lama, terus kita edit di sini. Kita bisa masukin nama, ya apalah namanya kan. Terus kita bisa masukin posisi, masukin koordinat. Ya ini kita asal aja ya. Oke. Nama itu posisi. Oke, kalau udah kayak gini, nah ini udah kesimpan ya. 10023. Kalau kita misalkan mau langsung menuju, kita pencet go to aja, langsung diarahkan ke sana. Kita pencet go to lagi. Nah, ini nanti posisinya tersimpan di sini. Oke. Nah, ini kita bisa setting juga, misalnya kita mau tampilkan, kita mau bikin susun, bisa susun menurut jarak, dari jarak terdekat. Nah, ini kita bisa. Jadi ini diurutkan berdasarkan jarak terdekat ya. Kita bisa juga pencet menu, susun menurut nama juga bisa. Biasa sih enak susun menurut jarak ya. Oke. Nah, ini tadi koordinat yang kita buat tadi 002 10023. Oke. Kita mau tuju mana ya, go to aja. Oke, kurang lebih begitu. Ini mungkin emang agak kurang sempurna videonya karena ada sedikit kesulitan teknis di GPS 128 yang mungkin memang mungkin tangkapan sinyal GPS ya membaik sih di 650, memang peningkatannya cukup drastis. Nah, selain itu karena di FF650 ini dia juga ada Fish Finder ya, kita juga bisa buka menu Fish Finder, bisa tampilan ganda juga, peta dengan Fish Finder, jadi bisa sambil bernavigasi sambil lihat Fish Findernya. Ya mungkin itu perbedaannya kalau fungsinya. Jadi kalau fungsi GPS sih sebenarnya kurang lebih sama. Yang membedakan ya mungkin 050 sinyalnya lebih kuat ya, sama dia ada Fish Findernya juga gitu. Oke, itu aja. Untuk kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Dari kedua device ini mudah-mudahan 650 bisa menjadi salah satu alternatif lah buat teman-teman yang mungkin mencari GPS 128 namun agak susah. Mungkin satu lagi, tombol MOB ya. MOB kayaknya banyak juga yang pakai di 128. Nah, kalau tombol MOB di 650 dia nyatu di sini. Jadi kita pencet tombol mark yang lama. Nah, kita pilih orang jatuh ke laut. Sekali pencet aja. Tadi hampir terlupa MOB ya. Nah, jadi ini fungsi GPS dari 650 memang sangat mirip dengan 128. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.